Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Gimana hari ini awal tahun? Tadi saya sebenarnya pas Andi Kumala mau bacain opening tadi, saya agak batuk. Karena? Kasih kode. Apa kodenya nih? Kode perdamaian. Oh. Ya kan? Karena tadi Andi Kumala membacakan bocoran tema kita pada pagi hari ini terkait ada 2 nama yang udah sowan ke Solo. Nah, kalau sowan kan roman-romannya mau damai ya. Betul. Padahal kan dia tersangka yang tadinya menuding. Ya kan yang penting kan pertama minta maaf dulu. Paling tidak awal tahun membuka lembaran baru. Memperbaiki hubungan yang udah retak begitu ya. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan, ini baru 2. Sisanya masih ada 6 nih. Nah, Andi Kumala, bagaimana nih? Sowan juga nggak nih? Ya, sebelum kita akan bahas semua di dialog kita pada pagi hari ini, tentunya kami masih memiliki sejumlah informasi menarik. Kalau tadi kita sudah buka dengan cuaca ekstrim, ini berita selanjutnya juga masih terkait juga curah hujan yang masih tinggi di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk salah satunya di kawasan Gunung Papandayan di Garut, Jawa Barat, yang kemudian ini mengalami longsor cukup besar. Iya. Longsor ini terjadi kemudian di dekat jalur pendakian. Ya. Inilah detik-detik longsor yang terjadi di atas Gunung Papandayan yang berada di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Tebing gunung dengan ketinggian 100 meter runtuh ke dekat jalur pendakian menuju hutan mati. Reruntuhan material tanah dan batu pun menutup area terdampak bencana. Petugas kepolisian menyatakan longsor besar tersebut terjadi pada Kamis sore kemarin. Namun, longsor susuran kecil masih terlihat hingga Jumat pagi akibat tanah di area terdampak masih labil. Upaya evakuasi reruntuhan batu kini dilakukan secara manual oleh aparat gabungan TNI Polri dibantu warga sekitar. Para pendaki diimbau agar mengutamakan keselamatan saat melintas jalur pendakian. Tentunya ini sebuah alarm dan juga peringatan bagi para pemirsa ataupun para pecinta alam ya yang senang mendaki. Cuaca lagi seperti ini harus lebih berhati-hati. Betul sekali. Nah, itu tadi longsor di Bogor dan Garut. Ini ada juga puting beliung yang menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, peristiwa ini tentunya juga menyebabkan kerusakan di area parkir, bahkan sejumlah pohon juga tumbang. Terdapat juga 3 penerbangan yang kemudian harus dialihkan ke Semarang, pemirsa. Puting beliung yang menerjang kawasan Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Kamis sore tentunya membuat otoritas Bandara Juanda menyatakan hembusan angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon di area parkir Terminal 1 ini tumbang dan mengenai beberapa kendaraan yang parkir. Beruntung tidak ada korban jiwa atas kejadian ini, namun peristiwa yang terjadi pada kemarin sore ini menyebabkan 3 penerbangan harus dialihkan pendaratannya menuju Bandara Ahmad Yani, Semarang. Pihak Angkasa Pura I Bandara Juanda memastikan seluruh fasilitas terminal dan area sisi udara ini dalam kondisi aman setelah terjadinya angin puting beliung kemarin. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur terpantau mengalami erupsi berupa awan panas guguran dengan jarak luncur hingga sejauh 5 km ke arah Besuk Kobokan. Fase erupsi Gunung Semeru berupa awan panas guguran berhasil direkam warga yang bermukim di sekitar desa Sumber Urip, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Berdasarkan laporan secara visual petugas pos pantau BPBD Besuk Kobokan dan laporan seismik petugas pos pantau Gunung Api Semeru, fase awan panas guguran berlangsung sekitar 1 jam dengan jarak luncur mencapai 5 km ke arah Besuk Kobokan. Hingga saat ini Gunung Semeru masih berstatus siaga atau level 3. Untuk itu masyarakat dihimbau agar mematuhi semua rekomendasi yang telah dikeluarkan PVMBG. Di antaranya larangan melakukan aktivitas sejauh 13 km di sepanjang Besuk Kobokan. Radius 5 km di atas puncak serta mewaspadai potensi awan panas guguran lava hingga banjir lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru. Jadi ini mematuhi rekomendasi PVMBG ya, bukan MBG. Kalau MBG makan.
Ini kalau pagi-pagi memang ingetnya selalu nasi uduk, teh hangat sama kopi panas. Wah, udah kombinasi yang mantep tuh ya. Banget. Kita ke informasi berikutnya, hujan deras yang mengguyur Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur sejak Rabu malam menyebabkan banjir. Ya tentunya wilayah Sumatera hingga saat ini ya Andi Kumala tidak hanya di Sumatera Utara, Sumatera Barat begitu ya, ternyata juga di Sumatera Selatan. Tentunya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini mengalami banjir. Iya, di Kecamatan Belitang 3 ya, Ya, tepat. betul sekali. Banjir ini mulai terjadi setelah Sungai Muara Balak di Desa Nusa Jaya meluap akibat meningkatnya debit air. Tentunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Oku Timur mencatat desa-desa yang terdampak meliputi Desa Nusa Jaya, Desa Nusa Tenggara, Karangjadi, Nusa Bakti, Ringinsari, Dadirejo, serta Sukanegara, Nusa Maju. Ketinggian air pun mencapai 60 cm di sejumlah titik. Dan hingga saat ini petugas BPBD dan aparat terkait terus melakukan pemantauan kondisi air dan menghimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan apabila hujan kembali turun dengan intensitas tinggi. Ternyata masih hujan, masih cuaca ekstrim di berbagai wilayah di Indonesia. Ya. Kalau kita bergeser ke Semarang, pemirsa, tembok sepanjang 30 meter di belakang pabrik kawasan industri Pelabuhan Tanjung Mas ini roboh. Tentunya kejadian ini memicu banjirop setinggi 80 cm yang menggenangi area akses utama menuju pelabuhan hingga kawasan industri. Beginilah suasana kawasan industri Lami Citra di Kompleks Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Jumat siang. Jalan di kawasan industri tersebut terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm. Hal ini disebabkan tembok sepanjang 30 meter yang berada di belakang pabrik kawasan industri Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang pada Jumat dini hari roboh, imbas gelombang pasang air laut di pesisir Pelabuhan Tanjung Emas. Banjir ini mengganggu aktivitas karyawan yang berangkat kerja. Sejumlah pekerja yang nekat masuk kawasan pabrik memilih memarkir kendaraan miliknya di tempat yang lebih tinggi. Masih terkait banjir, pemirsa, 45 hari pasca bencana banjir dan longsor sejumlah wilayah di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan masih terendam banjir sehingga masyarakat terpaksa mengungsi. Dan seperti inilah genangan banjir di Desa Hapesong Baru, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ratusan rumah warga hingga Jumat petang ini masih terendam banjir, di mana banjir di wilayah ini disebabkan karena tanggul penahan aliran Sungai Batang Toru jebol. Dan akibatnya Sungai Batang Toru ini membuka aliran baru sehingga merendam ratusan rumah warga dengan ketinggian air kurang lebih 1 meter ya Andi Kumala ya. Akibat banjir ini sejumlah warga sekitar pun kesulitan untuk mengeluarkan hasil panen kebun mereka. Seperti petani sawit, mereka terpaksa menggunakan sampan untuk mengeluarkan hasil panen agar dapat menyambung hidup. Meski banjir tak kunjung surut, warga sekitar tetap memilih bertahan di lokasi ini lantaran mata pencarian mereka seperti kebun juga berada di lokasi yang terdampak banjir ini, Andi Kumala. Ya. Tetapi tentunya kita berharap untuk warga yang mungkin tempat tinggalnya sudah tidak bisa dihuni lagi untuk mengungsi. Kalau kita melihat dari banjir, kondisi banjir seperti ini ya. Apalagi masih rawan bencana ya di daerah Pulau Sumatera. Kita beralih ke berita lainnya, pemirsa. Mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Ini aksinya cukup unik, Andi Kumala. Aksi mereka dengan membawa 2 truk bermuatan sampah. Iya, kedatangan mereka dihadang petugas Satpol PP dan aksi saling dorong pun terjadi. Sebagai bentuk kekecewaan, para mahasiswa melemparkan tumpukan sampah ke kantor Wali Kota Tangerang Selatan. Para mahasiswa menyatakan ingin menemui Wali Kota Tangerang Selatan dan melaporkan mengenai permasalahan sampah yang sampai saat ini masih menumpuk di beberapa titik di wilayah Kota Tangerang Selatan dan mengganggu aktivitas warga. Hanya saja tidak satupun pejabat maupun Wali Kota Tangerang Selatan yang menemui para pengunjuk rasa. Sebagai bentuk kekesalannya, puluhan mahasiswa pun langsung melemparkan tumpukan sampah yang ada di dalam truk ke Balai Kota Tangerang Selatan. Tak hanya itu, salah satu mobil petugas Satpol PP pun menjadi sasaran lemparan sampah.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota ibadah haji Kementerian Agama 2023-2024. Ya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo menyatakan selain Yakut, KPK juga menetapkan tersangka lainnya, yaitu staf sus mantan Menteri Agama tersebut. KPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat perkara ini. Penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Agama tersebut ditetapkan oleh KPK pada hari Kamis. YCQ selaku ex-Menteri Agama dan yang kedua saudara IAA selaku staf sus Menteri Agama pada saat itu. Dalam perkara dengan sangkaan kerugian keuangan negara atau pasal 2 pasal 3, PPK saat ini masih terus melakukan kalkulasi untuk menghitung besarnya nilai kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini. Terkait dengan kelanjutan penyidikannya, nanti kami akan update karena memang penyidik masih terus melakukan pemeriksaan dan juga penyitaan terhadap barang bukti yang dibutuhkan, termasuk dari para PIHK atau Biro Travel penyelenggara ibadah haji, sebagai salah satu upaya juga untuk optimalisasi aset recovery. Sehingga ketika nanti sudah ditetapkan nilai kerugian keuangan negara yang timbul dari perkara ini, kemudian KPK juga bisa memulihkannya secara optimal. Ya, Andi Kumala, saya lihat pagi ini kayaknya agak ngantuk ya wajahnya. Kok tahu? Kelihatan dari wajahnya, tapi nggak marah kan kalau saya bilang ngantuk? Jangan dong, nanti ada yang tersinggung. Oke pemirsa, kita ke berita yang akan kami bawakan, di mana organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah ini melaporkan nih ya, komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya terkait acara mensrea yang kemarin viral. Lagi happening banget ya. Organisasi Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya atas pencemaran nama baik. Para pelapor membawa barang bukti terkait materi yang disampaikan Panji Pragiwaksono dalam acara mensrea di salah satu platform. Materi yang disampaikan Panji dianggap tuduhan fitnah dan mendebarkan isu yang menimbulkan kegaduhan. Seniman stand up komedian yang belakangan ini sangat ramai diperbincangkan, inisialnya P. Dan kali ini kami menganggap bahwa yang saya laporkan ini, oknum terlapor ini, bahwa saya menganggap dia telah menebarkan isu-isu yang kurang positif gitu, telah merendahkan, menfitnah. Dua organisasi muda NU dan Muhammadiyah berharap laporan pencemaran nama baik itu segera ditindaklanjuti kepolisian. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan polisi terhadap komika Panji Pragiwaksono. Ya, di mana polisi juga akan menggunakan KUHP baru yang ditetapkan pada awal tahun ini. Siapa yang dilaporkan atau siapa terlapornya? Terlapornya adalah saudara PP, seorang laki-laki. Ya, saudara PP. Nah, di sini saudara RARW itu melaporkan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea. Kami ulangi, laporan tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam sebuah acara bertajuk tanda kutip mensrea.
Ya, karena acara tersebut namanya tanda kutip mens rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya, RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik, ya, pada penyelidik, mohon maaf, kepada penyelidik, rekan-rekan penyelidik. Kemudian Polda Metro Jaya menghimbau agar masyarakat, khususnya daerah khusus Jakarta, tetap bijak dalam menyampaikan sebuah informasi atau menyampaikan informasi. Pemirsa, tim Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara membekuk 2 orang pelaku jaringan curanmor dan mengamankan 9 motor. Kita tengah menyaksikan bagaimana ini salah satu pelaku yang tidak berkutik ketika dibekuk oleh aparat yang berada di rumah mertuanya. Ini berada di Desa Sea, Kabupaten Minahasa. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor. Tim kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 1 tersangka lainnya yang merupakan warga Bukit Permai, Wenwin, Kabupaten Minahasa. Modus operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka dengan sasaran motor yang lupa dicabut kunci oleh pemiliknya, di mana aksi kejahatan ini dilakukan pada malam hari di wilayah kota Manado, Minahasa, dan Minahasa Selatan. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Ini baru Andi Kumala yang disebut dengan the power of emak-emak, di mana ada seorang emak-emak di Kota Bekasi, Jawa Barat yang berhasil menggagalkan aksi pencurian tabung gas melon 3 kg yang berlangsung di dalam tokonya. Iya, makanya emak-emak tidak boleh diremehkan ya. Aksi tersebut terjadi di Jalan Raya Flamboyan, Perumahan Pondok Timur Indah 2, Kelurahan Mustika Sari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi. Terekam CCTV dan videonya viral di media sosial. Akibat dari kejadian tersebut, jari kaki korban mengalami patah dan harus menjalani operasi usai terkena lemparan tabung gas dari pelaku. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, terulang kembali pemilik toko menyimpan tabung gas ke dalam tokonya. Sementara pasca kejadian dan berbekal bukti rekaman kamera CCTV, korban bersama dengan anaknya langsung melaporkan kasus pencurian tersebut ke Mapolsek Bantar Gebang dan berharap pelaku segera ditangkap. Mudah-mudahan juga lekas pulih ya. Betul sekali. Dari luka emak-emak yang dengan heroiknya melawan pelaku lihat pencurian. Ya, tadi di ojok-ojok kayaknya pencurinya ya. Kita lihat ya. Informasi berikutnya, seorang pengendara motor dikeroyok oleh para juru parkir liar di Jalan Dan Mogot, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Kita saksikan bagaimana ini tampak korban yang berlari menghindar saat dikejar oleh sejumlah juru parkir liar. Tidak lama kemudian, usai mendapatkan laporan itu, 3 orang pelaku pengeroyokan ditangkap dan dibawa ke Polsek Grogol, Petamburan. Ternyata penganiayaan itu diduga bermula saat korban tengah merekam para paogah yang tengah cekcok dengan pengendara motor lainnya dan merasa tidak terima dirinya direkam. Sejumlah juru parkir liar ini langsung mengejar dan menganiaya korban. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ini juga merupakan suatu warning ataupun peringatan kepada Anda pemirsa. Berhati-hatilah dalam memakai ponsel Anda saat berada di luar rumah, karena bisa menjadi korban penjamretan seperti berita yang akan kami tayangkan seperti ini. Iya, ini seorang wanita menjadi korban penjamretan di Rawamangun, Pulau Gadung, Jakarta Timur ya. Dekat kantor ya, Andi Kumala ya. Anda juga hati-hati, jangan selalu main HP sambil jalan. Aksi penjamretan itu terekam CCTV dan menimpa korban di Jumat pagi. Korban langsung berteriak sehingga mengundang perhatian warga yang kemudian berusaha untuk mengejarnya. Korban yang tinggal sebagai penghuni kos di kawasan Rawamangun ini ternyata bukan orang pertama yang menjadi korban penjamretan. Wow.
Meski warga telah berupaya memasang kamera pengawas CCTV di sejumlah titik, namun aksi pelaku kejahatan itu tetap terjadi. Semoga pihak kepolisian juga bergerak cepat untuk kemudian bisa mengamankan para pelaku aksi penjabretan ini, Ani Kumala. Iya, apalagi kalau dari informasi warga tadi ini sudah rawan. Sudah sering. Lokasinya rawan penjambretan. Kita beralih ke Lampung, pemirsa. Polres Prinseu Lampung meringkus 2 dari 3 pelaku pengeroyokan dan pembunuhan terhadap seorang pria yang terjadi di sebuah lapo tuak di Desa Wates Selatan, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Prinseu yang terjadi pada Sabtu 20 Desember 2025 lalu. Pelaku berdalih menikam korban dengan senjata tajam yang dibawanya dari rumah akibat pengaruh minuman keras. Korban tewas akibat luka tikaman senjata tajam di bagian dada. Setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan, akhirnya 2 pelaku yang berhasil ditangkap, yakni Nofriyanto berusia 33 tahun dan Doni Pratama berusia 23 tahun. Nofriyanto ditangkap di wilayah Kabupaten Pesawaran, Lampung, sementara pelaku utama pembunuhan korban yakni Doni Pratama ini ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan hutan lindung Bukit Hitam, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Polisi kemudian melakukan tindakan tegas kepada pelaku Doni Pratama dengan menembak bagian kakinya karena berusaha melarikan diri ketika akan ditangkap. Saat ini tentunya polisi juga masih terus melakukan pengejaran kepada 1 pelaku lain yang berinisial S yang ditetapkan sebagai DPO. Akibat perbuatannya, para pelaku kini dijerat pasal 458 KUHP tentang pembunuhan serta pasal 262 KUHP tentang kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan kematian dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun penjara. Dan untuk mendalami kasus ini, kita akan bergabung dengan Kapolres Prinseu Lampung, AKBP M. Yunus Saputra. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Philip. Selamat pagi, Kumala. Baik, Pak Kapolres, kita ingin mengetahui kronologi sebenarnya dari peristiwa pengeroyokan dan pembunuhan yang terjadi ini. Baik, jadi ada sebuah lapo tuak yang dibuka di sebuah pekon Wates Selatan di kabupaten kami. Dan itu memang dikunjungi cukup banyak warga. 3 orang ini, Doni, kemudian Supri dan juga Nofri, itu bergabung ke lapo tuak itu sebelah dengan Legiman, si saudara korban. Lalu tersenggol ketika mereka sudah mulai mabuk. Kemudian terjadilah cekcok mulut yang itu berlanjut di luar area lapo tuaknya. Di bawah, kemudian mereka mengeroyok si saudara korban, kemudian ditusuk, terkena rusuk sebelah kiri dan juga akhirnya dibawa ke rumah sakit dan meninggal dunia. Ya, baik. Jadi untuk pelaku yang sudah ditangkap, yang pertama kan atas nama Nofri, itu bersaudara dengan Doni. Nah, Nofri ini dia melarikan diri di sekitar Pesawaran dan berpindah-pindah tanpa menggunakan alat komunikasi apapun. Kemudian setelah tertangkap, Doni ini kan kemudian benar-benar berusaha melarikan diri sampai ke provinsi lain. Kemungkinan memang si saudara Supri yang masih DPO itu juga berpindah ke provinsi lain sehingga tidak bisa ditemukan. Nah, ini kami masih berusaha mengembangkan dari alat bukti yang sudah kami sita. Ya, ada beberapa komunikasi yang bisa kami kembangkan dan harapannya dalam beberapa hari ke depan bisa dilakukan penangkapan terhadap saudara Supri. Ya. Pak Kapolres, sebenarnya apa kaitan antara ketiga pelaku ini dengan korban, Pak? Di ketiga pelaku ini tidak saling mengenal dengan si saudara korban. Mereka hanya minum di satu tempat, bertemu di pertama kali di lapo tuak itu. Cuman memang 3 orang ini relatif tidak mengenal batas minuman alkohol yang mereka konsumsi. Jadi ketika sudah mencapai titik tertentu, mereka menjadi berperilaku agresif dan tidak bisa mengendalikan diri. Sehingga cekcok mulut itu bisa berakhir dengan
pengeroyokan yang kebetulan saudara Doni sendiri memang selalu membawa Badik kemana-mana. Baik, Pak Kapolres, kami juga penasaran Pak, sebenarnya apa latar belakang dari ketiga pelaku ini Pak? Apa kegiatan mereka sehari-harinya? Ya, mereka sehari-hari menjadi kuli di konstruksi bangunan, juga ada yang menjadi petani ya. Memang mereka kurang hiburan ya ketika melaksanakan pekerjaannya masing-masing, dan ketika di malam hari mereka datang ke Laputuan itu memang secara reguler untuk menghibur diri gitu, untuk bersenang-senang lah ini dengan teman-teman sejawatnya. Baik. Terima kasih Pak AKBP M. Yunus Saputra selaku Kapolres Pringsewu Lampung. Kita berharap segera ditangkap juga satu pelaku lainnya dan akan dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, ada KUHP baru. Wah, itu dia. Terima kasih sekali lagi Pak Kapolres. Seorang pemuda berusia 21 tahun nekat melakukan pencurian. Ini mencuri sepeda motor milik tamu hotel tempat ia menginap. Aksi kriminal ini berakhir dengan ditangkapnya pelaku bersama satu orang rekan lainnya, di mana aksi pencurian yang terjadi di sebuah hotel yang berada di Jalan Menteng Raya, Kota Medan, Sumatera Utara, ini sempat terekam kamera pengawas CCTV. Awalnya pelaku bersama dengan pacarnya melihat kunci sepeda motor korban tergantung saat hendak meninggalkan hotel. Kemudian pacar pelaku ini mengambil kunci sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan hotel. Tak lama kemudian pelaku dan seorang teman lainnya kembali lagi ke hotel tersebut dan langsung melarikan sepeda motor korban. Polisi yang mendapatkan laporan langsung melakukan penyelidikan dan menangkap kedua pelaku. Saat diamankan, salah satu pelaku sempat melakukan perlawanan hingga petugas memberikan hadiah timah panas di bagian kakinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku ternyata merupakan residivis kasus serupa. Dari pengakuannya, sepeda motor korban telah dijual seharga 4 juta rupiah kepada penadah berinisial Y yang tentunya kini sedang diburu oleh petugas. Hasil penjualan kemudian dibagi rata oleh para pelaku. Ini karena kunci ketinggalan di motor, kemudian pelaku dan juga pacarnya melihat ada kesempatan, diambillah kunci itu ya. Betul sekali, dan juga tidak hanya kuncinya yang diambil, tapi juga motornya ya di Kumala ya. Kalau cuma kuncinya yang diambil, kayaknya nggak ada untungnya kayaknya ya. Itu harganya nggak sampai 100.000 ya. Ya, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemirsa, Heni Sagara, pengusaha skincare bersama Fitri Salhuteru pada Jumat malam ini menjalani pemeriksaan di Direktorat Siber Polda Jawa Barat. Ya, keduanya ini sebagai pelapor dan saksi dalam kasus dugaan serangan buzzer dan pencemaran nama baik tuduhan mafia skincare. Iya. Kita lihat usai diperiksa ya Andi Kumala dan juga pemirsa, ini keduanya menyampaikan apresiasi kepada kepolisian karena telah menindaklanjuti laporan mereka hingga sejumlah pihak yang terlibat ini berhasil ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan Heni Sagara pada 17 Desember 2025 silam, di mana pelapor ini merasa dirugikan oleh sejumlah unggahan di media sosial yang tidak hanya berisi kata-kata fitnah. Dua tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah palsu, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis mendatangi kediaman pribadi Joko Widodo di Sumber Solo, Kamis 8 Januari. Keduanya menjalin silaturahmi dengan Jokowi, didampingi kuasa hukumnya Eli Daneti. Selain itu, hadir pula perwakilan relawan Jokowi. Egy dan Damai diketahui termasuk dari 8 orang tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya. Polisi berdasarkan hasil penyelidikan menetapkan tersangka dalam 2 klaster. Apakah pertemuan ini sebagai bentuk silaturahmi sekaligus permintaan maaf atas kasus yang menjerat keduanya? Tim TV One mengabarkan.
Ya Andi Kumala, ternyata 2026 hingga saat ini kembang apinya masih terus menyala. Oke, kenapa? Ya kan, masih terus meriah. Apalagi ada pertemuan di Solo di mana Egy Sujana dan juga Damai Hari Lubis datang ke Solo. Sowan. Sebenarnya kan kalau untuk mengucapkan selamat tahun baru kan bisa dari WA, bisa by phone. Tapi nggak kelamaan nggak sih? Kok langsung tahun datang barunya ke sana ya kan? Ada apa nih ya kan? Apalagi ini kan statusnya tersangka. Betul. Tadinya kan yang menuduh siapa, kemudian yang datang siapa. Oke, kita akan bahas apa sebenarnya makna dari pertemuan ini. Kami sudah menghadirkan narasumber yang ada di studio. Ada Prof. Lely Aryani, pakar komunikasi politik LSPR Institute. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi Andi, Robert, Assalamualaikum. Cerah sekali Prof. Lely hari ini. Pink. Oke, kemudian ada juga Bang Ade Darmawan, Sekjen Pradi Bersatu. Selamat pagi Bang Ade. Selamat pagi Andi Kumala, Bang Philip. Selamat pagi. Selamat tahun baru. Yang pasti Selamat tahun baru yang paling pastinya. Ya. Oke, kemudian ada Bang Ahmad Kozinudin, kuasa hukum Roy Suryo CS. Selamat pagi Bang Kozinudin. Pagi Philip Pagi. Kumala semuanya. Pagi pemirsa TV One dimanapun. Oke, mungkin kita mau minta tanggapan ya. Betul. Ini untuk melihat pertemuan ini, Bang Ade mungkin menanggapinya seperti apa ya? Tadinya kan sudah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian sowan ke pihak yang dituding tadi ijazahnya palsu. Ya. Membacanya seperti apa, Bang Ade? Bagus. Bagus artinya kenapa saya bilang bagus? Karena berarti ada upaya yang bisa dilakukan Bang Egy. Oke. Saya tahu Bang Egy adalah tim sukses wali kota dulu waktu Bapak Insinyur Joko Widodo mau mencalonkan, terus kemudian Gubernur DKI. Beliau juga adalah bagian daripada tim. Kemudian LBH kalau nggak salah ya, saya ingat-ingat itu dulu pernah dibuka di Solo ya. Dan itu juga Bapak sempat datang juga dalam peresmian itu. Oke. Jadi artinya ada hubungan baik di sini antara Bang Egy selaku senior saya juga ya, beliau aktivis. Jadi artinya ada hubungan baik yang mungkin itu diingat-ingat ya kan. Bahwa kemudian komitmen Bang Egy pun sama kan, bahwa ketika mana ijazahnya, yang paling ngotot kan Bang Egy itu. Tetapi kita harus pisahkan nih. Bang Egy itu sebenarnya pengen ditunjukkan ijazah kalau nggak salah pada saat itu ijazah SD sampai SMA. Oke. Itu yang dikatakan tidak ada kan untuk Bang Egy ya. Nah, terus kemudian kalau Mas Roy dan kawan-kawan ya itu S1-nya kan yang dipermasalahkan. Sehingga saya rasa Bang Egy setelah melihat, karena memang pada saat gelar perkara itu Ibu Eli Daneti atau pengacaranya Bang Egy itu melihat langsung ijazah SMA dan ijazah S1-nya. Nah mungkin dari kuasa hukumnya menyampaikan ke Bang Egy. Berarti mungkin pihak dari Bang Egy ini sudah mengakui bahwa itu asli ya? Ya tentunya mungkin seperti itu ya. Kalau untuk apa juga datang ke Solo kan? Kalau untuk ucapan dan kangen-kangenan kan sebenarnya. Tapi memang kangen-kangenan sih. Karena ada kata Philip ya. Ada hubungan baik yang dibina antara Pak Jokowi dan Bang Egy ya. Jadi saya rasa itu hal bagus. Segala sesuatu yang memang sifatnya untuk mengeratkan persahabatan yang dulunya ada, kemudian yang melapor duluan kan saya lihat di media, tapi yang dilaporin Bang Egy. Jadi ini kita jangan salah nih, yang melaporkan duluan kan Bang Egy kan di Bareskrim kan gitu. Nah itu yang terjadi, sehingga saya rasa hal baik kok. Tapi kami ada apresiasi. informasi terkait pertemuan yang berlangsung di sana seperti apa? Apakah ada yang sampai ke Bang Ade seperti itu? Ada, karena saya berkomunikasi dengan Bang Darmijal juga kan. Tadi malam saya sempat menelpon. Itu apa? Apa sih inti pertemuannya bahwa ada doa, ya ada doa bersama. Ada permintaan maaf Bang? Ada permintaan maaf, mohon maaf itu ada. Dari siapa ke siapa? Pada saat doa itu mohon maaf bila ini itu sih yang sampai. Yang berdoa siapa Bang Ade? Bang Egy yang memimpin. Oke. Artinya Bang Egy terus Bang Damai juga ada di situ. Artinya itu informasi yang saya dapat langsung dari Bang Darmijal sebagai yang memfasilitasi pertemuan itu. Karena memang bulan 12 sih pertemuan antara Bang Egy dan Bang Darmijal. Ada permintaan menghentikan kasus nggak Bang? Itu belum diinformasikan ke saya. Tapi yang setahu saya bahwa ini mempererat hubungan baik dan ini kan hal yang baik ya. Harusnya kita apresiasi ya. Bahwa ini adalah hal yang baik. Mari kita sama-sama mengapresiasi itu. Karena kenapa? Menyelesaikan dengan hukum juga ya saya rasa terkuraslah waktu kita kan.
Terima kasih Pak Ade. Langsung ke Bang Kosinudin, bagaimana tanggapannya mendengar cerita yang informasinya A1 dari sana nih? Ya, Minta maaf tuh katanya. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi melihat persoalan ini pertama kami menggunakan kaidah nahnu nahkumu bi'adh-dhawahir. Jadi yang kami nilai yang zahirnya agar tidak kita bersuudzon terhadap perkara ini. Dan secara zahir yang bisa kita lihat ada informasi media termasuk keterangan dari kubu Jokowi, misalkan dari relawan Jokowi, Rejo ya, Rahmat sekjennya, yang menceritakan substansi dari isi pertemuan. Dan dalam konteks sesuatu yang disampaikan dan tidak ada bantahan, berarti kan dibenarkan. Setidaknya pertemuan itu tidak dibantah, berarti benar ada pertemuan. Terlepas belum ada foto atau video atas pertemuan itu. Yang kedua, terhadap materi juga tidak ada bantahan. Setidaknya materi yang disampaikan oleh relawan Jokowi itu adalah pertemuan, silaturahmi, berdoa, maaf-maafan. Bahkan ada dukungan menurut relawan Jokowi itu, si Rahmat itu, dukungan dari Egy Sujana dan Damai Hari Lubis untuk program-program Jokowi. Saya juga tidak tahu program apa begitu. Kalau dukungan kepada Prabowo karena statusnya presiden, tapi katanya mendukung program Jokowi dan Prabowo begitu. Saya tidak tahu. Gitu. Tapi dalam konteks yang lain, kami menilainya demikian. Saya harus beri batasan bahwa ada perbedaan ya antara sikap, tindakan, dan manuver, kalau boleh dikatakan ini manuver dari Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya ingin tegaskan bahwa tidak ada hubungan, tidak ada kaitan, dan tidak ada relevansi, bahkan tidak punya konsekuensi pertemuan itu dengan klien kami. Artinya tidak ada tanggung jawab, baik secara moral maupun hukum klien kami terhadap pertemuan itu. Apapun. Tapi sebagai sama-sama tersangka, proses hukum masih apalagi kalau jalan, sebagai tersangka itu sesuatu yang tak lazim. Mengapa? Karena belum ada proses pembuktian terhadap ijazah. Kalau minta maaf tentang apa? Kalau tunjukkan apa? Bahkan Saudara Egy Sujana sampai hari ini belum melihat ijazah itu langsung. Yang baru melihat itu kuasa hukumnya, dan yang ditunjukkan juga bukan SD, SMP, SMA. Saat itu yang ditunjukkan dalam proses gelar perkara khusus adalah S1 dan SMA. Artinya juga tidak relevan kalau itu sebuah pengakuan bahwa ijazah itu asli atau dianggap case ini close karena sudah dibuktikan asli dengan melihat. Tidak. Dalam konteks hukum melihat saja tidak bisa. Apalagi kalau kita bicara tentang keaslian ijazah. Dan memang ada klaim atau framing seolah-olah itu sudah ada emboss, watermark dan seterusnya. Dan emboss, watermark itu tidak bisa dibuktikan kecuali bisa meraba, menyentuh dan merawangnya, dan itu tidak diperkenankan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira dalam konteks sebuah transaksi politik, ya kami sayangkan. Gitu. Sayangkannya begini, Saudara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis itu kalah banyak, dan Jokowi menang banyak. Kalah dalam sisi mana? Ya, kalahnya dia sudah masuk dalam perangkap bahwa seolah-olah sudah terjadi damai, dan itu tentu akan mendapat menjadi insentif politik bagi Saudara Jokowi. Padahal kasus dia nggak akan selesai. Tapi kan itu menurut keyakinan mereka. Nah, itulah yang kita lihat itu bukan keyakinan mereka, tapi penilaian publik. Bagaimana orang yang dulu paling kenceng menyatakan ini A, B, C, kemudian tiba-tiba lumpuh, lari. Dan kalau konteksnya pertemuan di tempat netral sih masih oke. Ini ya istilahnya kayak, kalau istilah orang Jawa itu kutuk marani sunduk. Jadi ada ikan yang justru mendatangi untuk disate, begitu, kira-kira begitu. Jadi konteksnya justru dalam konteks politik, insentif politik yang menang besar itu Joko Widodo. Sementara Egy Sujana dan Damai Hari Lubis kalah banyak. Namun yang ketiga, saya ingin fokus kepada apakah persoalan itu akan menghentikan? Tidak. Jadi kalau ada asumsi ketika Egy sudah damai, misalnya ya, Damai Hari Lubis juga benar-benar damai, sesuai juga namanya begitu. Seolah-olah ini bisa membawa satu ikat rambutan dan seluruh buah rambutan itu akan bisa diangkat. Enggak, itu hanya 1 atau 2 biji rambutan dari seikat rambutan yang banyak yang nggak bisa diselesaikan hanya oleh Egy dan Damai Hari Lubis. Dan saya mau tegaskan, jangankan mereka, yang lainnya pun kalau mau dibelenggu nggak bisa, karena persoalan ijazah asli atau palsu, masalah ijazah Saudara Joko Widodo adalah permasalahan seluruh rakyat. Nggak bisa ya mengkooptasi 1-2 orang seolah-olah ini selesai begitu. Tapi kami bisa membaca motifnya adalah memang Saudara Joko Widodo itu sudah berat mau melanjutkan ini kasus dan perlu legitimasi untuk menghentikan. Kalau langsung cabut malu karena dulu dia yang lapor. Kau yang lapor, kau pula yang nyabut Joko Widodo begitu kira-kira. Nah, makanya dia berusaha membangun legitimasi dulu awal-awal minta mediasi. Walaupun bukan Joko Widodo sendiri, tetapi eksplisit dikatakan oleh kuasa hukum Jokowi, Saudara Joko Widodo saat mau melapor dia juga sudah membuka suara. Apa mungkin nanti di tengah perjalanan dicabut? Nah, dan dijawab iya. Kuasa hukumnya dicabut iya. Silakan Prof. menanggapi ada manuver politik katanya dalam pertemuan ini. Seperti apa melihatnya? Kalau kita lihat dari sisi human relation, jadi interaksi dan interrelasi komunikasi politik yang terjadi
dengan pertemuan antara Pak Jokowi dengan Egy dan teman tadi, itu biasa-biasa saja. Kalau lihat dari human relation ya. Tapi kalau kita melihat dalam politik itu kan tidak ada kawan atau lawan yang abadi. Tidak ada kawan abadi, tidak ada lawan abadi. Bisa dibilang semenit. Bukan abadi Susman, kan, ya, bisa berubah setiap saat. Artinya mereka-mereka yang terlibat dalam interaksi komunikasi politik itu sendiri pasti suatu saat akan berubah, akan bergeser dinamikanya. Tapi yang menarik dari pertemuan ini seperti ada sebuah pola ya, yang dalam teori itu dinamakan dual framing asimetrik. Artinya dual framing asimetrik ini kan pada saat ini kan situasinya ini belum berlangsung persidangannya, sedang berlangsung ya. Belum. Bahkan belum berlangsung. Artinya benar Pak Jokowi sudah dimenangkan dengan situasi ini. Jadi dual framing asimetris itu ada satu pesan yang sengaja ditonjolkan seolah-olah ini menjadi baik, yang satu agak tidak baik seperti. Apalagi sejak awal ada pidatonya Pak Jokowi ketika ditanya, bukan pidato Pak Jokowi kayaknya ya, dari kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa saya bertanya kepada Pak Jokowi, apakah yang itu sudah sangat keterlaluan akan dimaafkan juga? Saya mendengar itu langsung kalimat itu. Pak Jokowi menjawab, tapi bukan Pak Jokowi yang ngomong, si kuasa hukumnya yang bilang. Pak Jokowi menjawab katanya bahwa kalau gitu mah sudah keterlaluan misalnya, mungkin lain pertimbangannya. Nah disinilah dual framing asimetriknya terjadi. Jadi seolah-olah yang akan dimaafkan itu posisinya logikanya lebih baik di mata Pak Jokowi, sementara Roy Suryo dan teman-teman tidak lebih baik. Katakanlah buruk lah seperti itu, tiada maaf bagimu, seolah-olah seperti itu ya. Nah dalam kondisi semacam ini saya lihat kemenangan sudah ada di tangan Pak Jokowi. Jadi ada propaganda yang sudah terjadi. Saya berada dalam posisi yang meskipun ini kan belum tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Juga kan ini ada masyarakat juga menunggu. Masing-masing artinya, Prof. Dan masyarakat juga menunggu. Masyarakat juga menunggu kan. Sebenarnya mana sih yang benar nih? Tapi seberapa besar sih Prof dampak dari persepsi publik yang memenangkan Pak Jokowi menang banyak nih. Kemudian Pak Egy ini udah kalah besar terhadap dampak proses hukumnya. Iya, kalau terhadap dampak proses hukum saya berpikir ya, hukum itu tidak boleh melihat ini dari sisi pertemuan antara Pak Jokowi dengan Egy, ya tidak boleh melihat itu. Tapi dia sekarang karena hukum juga lagi disorot nih soal ijazah Pak Jokowi ini, baca medsos, bagaimana komentar masyarakat. Medsos itu mewakili kepentingan masyarakat yang tidak tersampaikan lewat media mainstream, yang tidak bisa menulis di koran dan sebagainya. Artinya dampaknya oke lah udah dimenangkan sementara oleh Pak Jokowi. Tapi nanti ketika kasusnya ternyata memang Roy Suryo benar, itu akan berbeda. Jadi untuk sementara dimenangkan oleh Pak Jokowi dalam hal kelemahan yang ada pada sisi Egy Sujana. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi meminta tanggapan dari Bang Ade dan juga Bang Indonesia Pagi. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Bang Ade. Kalau berbicara seikat rambutan, sebagiannya mau dilepas, itu dalam proses hukum seperti apa? Mungkin nggak sih? Jadi sebenarnya memungkinkan saja. Jadi memungkinkan saja dalam arti begini. Yang biasa saya tangani, kalau dia satu rangkaian, biasanya para terlapor itu mengajukan dulu split berkas atau sendiri-sendiri. Apalagi persoalan yang saat ini terjadi itu antara ijazah S1 dan ijazah SD SMP SMA. Nah, ini sudah ada perbedaan di situ kan, bahwa apa yang dipermasalahkan Bang Egy, yang dilaporkan di Barreskrim itu sangat berbeda dengan yang dipermasalahkan dengan sama kasusnya ya tadi kan satu rangkaian, yaitu satu LP yang dibuat oleh Bapak Insinyur Joko Widodo, terus relawan-relawan itu satu rangkaian, ya. Tetapi ketika berbicara faktanya ya, bahwa Bang Egy ini mempermasalahkan ijazah SD, SMP, SMA. Dan itu dilaporkan di Barreskrim kan. Nah kemudian Pak Roy Suryo, Mas Roy, itu mempermasalahkan S1-nya kan. Nah sehingga saya rasa sangat ideal dalam penyidikan untuk bisa di-split. Nah di-split dulu, kemudian lakukan restoratif. Biasanya pengajuan restoratif itu dilakukan oleh diajukan oleh terlapor. Terlapor ya. Terlapor. Pak Jokowi. Bang Egy, betul sekali. Jadi Bang Egy boleh mengajukan itu melalui kuasanya, ya.
katakanlah seperti itu, kemudian nanti bisa restoratif. Oke. Nah itu yang yang biasa kami lakukan di praktek hukum yang Berarti pemisahan berkas ini dilakukan ketika masih dalam tahap penyidikan atau di mana aja bisa. Karena Bang Egy kan belum pernah diperiksa juga. Oke. Nah, ini kesempatan Bang Egy untuk bisa melakukan itu. Kenapa belum terjadi pemeriksaan, belum rampung sebenarnya Bang Egy ini. Tetapi karena dia nyantol dari satu laporan, sehingga dia mengikut menjadi tersangka. Nah, ini masih ada kesempatan terjadi pemeriksaan, kemudian split berkas. Tapi saya dengar-dengar sih informasi ya, Bu Eli sudah mengajukan itu sih, split berkas. Tetapi ya kita lihat aja, semua kembali kepada kewenangan penyidikan. Baik, ya. Bang Ahmad, apa Anda setuju? Saya sebelum komentar itu saya melihat apa yang terjadi pertemuan di Solo itu adalah bagian dari strategi kubu Joko Widodo, dua yang saya baca. Pertama, strategi divide ad impera, yang kedua ekstensifikasi. Ekstensifikasi saya awali itu adalah memperluas objek persoalan yang tadinya masalah ijazah menuju hal-hal lain yang diharapkan dengan memperluas persoalan itu orang tidak fokus lagi di ijazah. Misalnya dihembuskan isu ada orang besar di balik perjuangan Roy Suryo. Akhirnya ini memicu Partai Demokrat melaporkan sejumlah pihak yang akunnya itu menghina Pak SBY karena dianggap dalang atau orang besar di balik kasus jasa palsu. Nah ini kan akan memperluas dengan target bahwa orang nggak fokus lagi. Kan persoalan sebenarnya ijazah, bukan kaitan orang besar atau tidak. Nah yang kedua tadi divide ad impera, dengan harapan jika ada 2 biji rambutan ya dari seombyok perambutan yang banyak ini, udah lepas yang lainnya juga gampang lah. Enggak, karena begini, kalau kasus itu kasus bukan hukum, iya. Tetapi memang dimensi politiknya lebih kuat nih ya daripada hukumnya. Sebenarnya proses nyicipi 2 biji rambutan itu hanyalah test case ya. Kalau asem nih ya barang, dibuang juga. Jadi rugi juga itu rambutan. Dibuang juga kan dibeli. Dibuang. Asem ini barang, buang. Gitu. Berarti satu ikatan akan asem semua begitu? Belum tentu, karena ini ikatnya beda-beda. Tadi memang motifnya akhirnya jadi ketahuan lah. Mana motif yang cari aman, mana yang motif benar-benar berjuang. Mana yang ketahuan hanya garang di awal, tiba-tiba melempem kayak kerupuk kena air terus. Nah, ini semua kan akan kembalikan kepada rakyat. Dan justru kalau kita lihat ya, politik divide ad impera ini, ngangkat sebagian, nginjek sebagian, atau stick and carrot. Ada yang dikasih tongkat, ada yang dikasih gula-gula. Saya tidak tahu siapa yang kebagian gula-gula. Karena khawatir, kena penyakit gula, kebanyakan makan gula itu ya. Ini tidak membuat masyarakat atau rakyat itu menjauh dari isu ini. Justru makin jelas, oh iya benar ini ada masalah. Karena sudah sampai tahapan itu. Nah, saya lihat ya komentar di sejumlah netizen, terutama di akun saya ya, di Facebook itu justru memperkuat teruskan perjuangan, komitmen istiqomah, nggak usah peduli ada yang saya juga lihat itu. Penasaran mungkin saya lihat itu. Manuver politik ini tekanannya dari mana sih kalau Bang Kozinudin melihatnya? Tekanannya dari kekuasaan yang dipinjam oleh Jokowi dengan ancaman penjara. Karena begini, tidak semua orang loh yang mengaku berjuang itu berani menghadapi penjara. Bahkan ada yang sudah berkali-kali menyatakan saya ogah lagi di penjara, kan bisa saja. Saya menanggapi Bang Kosi tadi bahwa kemudian ini mencari aman. Saya rasa Bang Egy tidak seperti itu. Bang Egy memberikan pembelajaran pada publik. Bahwa ini loh, ketika kita berkomitmen bahwa ada ijazahnya, maka beliau juga ngomong, mana ijazah tunjukin kalau nggak selesai. Kan itu bahasa Bang Egy kan. Ini pembelajaran buat publik. Bahwa apa yang disampaikan Bang Egy, ya kan, dilakukan gitu loh. Nah kita kan, artinya saya tidak masuk dalam ranah. Nggak relevan juga. Tapi Egy kan nggak pernah lihat ijazahnya. Nggak ada. Pembelajaran. SMP juga nggak ada saat itu. Kalau dalih ya. Dalih, namanya juga dalih. Jadi dalam 2 orang ini aja udah beda kan persepsinya, karena posisinya memang beda. Di masyarakat lebih lagi. Tapi memang aneh sih dalam politik itu kadang-kadang yang tidak kita pikirkan terjadi begini. Antara perilaku politik dengan dinamika hukum yang mereka jalani, biasanya para aktivis ya, terutama kekeh dengan pendiriannya. Nah, di sini kalau saya baca apa yang dikomentari oleh netizen, ini kok lembek sih, jadi lembek. Ada apa, kan ada pertanyaan seperti itu. Itu perlu dijawab oleh mereka. Tapi kalau divide ad impera itu ngadu domba lah istilahnya ya, memecah belah dan sebagainya, mungkin belum sampai ke sana. Tapi memecah belah mereka yang dalam positioning yang sama tadi mungkin, sehingga rambutannya harus dipisah jadi 2 karena yang satu bulunya udah rontok gitu. Nah, sehingga padahal rambutan bulu rontok itu rapiah. Belum tentu asam. Lebih manis seharusnya kan.
Nah, manisnya ini yang menurut saya dalam konsistensi perilaku. Ini kan sudah masuk nih, kenapa nggak maju aja dulu? Nanti kalau ada yang terbukti bersalah, entah Egy yang harus minta maaf, entah Pak Jokowi yang harus minta maaf. Itu yang ingin ditunggu publik. Betul. Sebenarnya supaya itu jadi pelajaran. Jadi pelajarannya dalam persepsi publik bukan itu. Iya, makanya bisa dua saya bilang. Pelajaran yang lain juga seperti itu. Ya udah beri pelajaran kepada publik sebelum terjadi ke persidangan, maaf-maafan duluan gitu kan. Tapi menurut saya aktivis tidak seperti itu. Itu aja komentar saya. Aktivis tidak seperti itu biasanya. Ya, tapi kalau Prof melihatnya bahwa seorang tersangka ini soal langsung kepada pihak yang dituding, apakah itu bisa membuktikan bahwa konflik hukum itu sebenarnya memang bisa direkonsiliasi begitu, Prof? Oh iya. Iya dong, kelihatan dari sini. Berarti kalau ada narasi maaf ya udah deh gua cabut laporannya. Sementara bentuk barang dan kesalahannya kan belum jelas sebenarnya. Kalau memang ada yang dipermasalahkan Bang Egy beda sama Roy Suryo. SD, SMP, SMA. SD juga kemarin ada yang mempermasalahkan, SMA juga ada yang mempermasalahkan. Jadi masyarakat makin diaduk-aduk nih perasaannya. Ketika ini terjadi, kita kan bergantung pada dua kelompok ini tadi, antara Egy sama Roy Suryo. Mana nih mereka adu kuatnya dengan Pak Jokowi? Nggak apa-apa, nggak selesai, supaya jadi pelajaran juga bagi publik menurut saya kan. Jadi pelajaran itu banyak yang bisa dipetik dari kasus ini. Oke. Nah, dua-duanya mari buktikan mana yang aktivis, mana yang lebay, mana yang penakut, itu akan kelihatan Sedikit semua. saya mau kembali penasaran sedikit saya. Pendek saja, pendek. Waktu kita singkat. Langsung. Bahwa kemudian Bang Egy melakukan ini, tabayun dan lain-lain sebagainya, itu kita apresiasi kok. Kok Iya, kenapa kita secara human celamitan relation. gitu loh. Iya. Kita celamitan bahwa kemudian ini persoalan harus maju, harus ini. Ya kita memberikan ruang semua masyarakat. Sekarang manuver apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Saya rasa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya menyarankan Bang Egy seperti itu. Itu bahwa Yang jelas saya mau tegaskan kepada kubu Jokowi, negosiasi komitmen apapun dengan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis tidak akan menghentikan perjuangan yang lainnya. Dan Anda akan rugi Lanjutkan, karena hanya kalau begitu. dapat hasil yang Kita tunggu ya, seperti apa nih kembang api di Tapi yang awal menarik satu loh, kok sampai hari ini saudara Egy Sujana tidak memberikan statement terkait hal ini. Kan Itu kita juga tunggu, pertanyaan. Kan ini kita tunggu. Ya. Siapa tahu habis nonton ini langsung statement. Makanya ya kita benarkan dulu sementara apa yang beredar begitu. Baik, terima kasih Bang Kosidudin, Bang Ade, Prof Leli, waktunya untuk pagi hari ini. Berharap bagaimana ini. Aduh, perkembangan kasus ini seperti Yang jelas apa kata ya? Prof Leli banyak pelajaran yang bisa dipetik. Ya. Jadi bukan hanya rambutan yang dipetik ya. Baik, kita akan kembali saat lagi dengan informasi lainnya. Salah satunya viral situs lubang pusar bumi dengan diameter 50 cm yang dianggap ini bisa tembus ke Mekah. Wah, sesaat lagi ya pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebuah video dari pemandu ziarah di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat ini viral di media sosial. Karena Andi Kumala dan juga pemirsa, ini ramainya informasinya ada sebuah lubang yang katanya tembus sampai ke Mekah, Arab Saudi. Betul. Jadi video tersebut menuai perhatian masyarakat setelah sang pemandu menyebut bahwa situs lubang pusar bumi dengan diameter 50 cm yang berada di makam Sunan Gunung Jati memiliki lorong yang disebut-sebut bisa tembus langsung ke Mekah, Arab Saudi. Nggak perlu jalur kuota dong ya. Nggak pakai paspor haji lagi ya. Menanggapi viralnya informasi yang dinilai menyesatkan itu, juru kunci makam Sunan Gunung Jati, Nasiruddin, menegaskan bahwa penjelasan pemandu siaran tersebut tidak sesuai dengan fakta sejarah maupun ajaran para wali. Nasiruddin mengatakan bahwa pemandu dalam video tersebut memang berasal dari Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, namun pemandu tersebut belum memiliki pemahaman mendalam terkait sejarah dan makna situs-situs yang ada di kompleks makam. Klaim video viral tersebut pun langsung memicu pro dan kontra di kalangan warganet. Bahkan salah satu warga mengaku tidak percaya dengan video yang menunjukkan bahwa lubang pusar bumi itu dapat tembus langsung ke Mekah, Arab Saudi. Saya sih juga nggak percaya ya. Karena kan kalau kita berpikir secara logika ini kan sangat tidak memungkinkan begitu ya. Artinya lubang pusar bumi ini bisa tembus sampai ke Mekah, Arab Saudi yang jaraknya ribuan kilometer dari sini. Kita langsung saja menghubungi kontributor reporter TV One Ervan Septiawan di Cirebon, Jawa Barat untuk mengetahui seperti apa sebenarnya lubang pusar bumi ini yang dianggap atau disebut-sebut bisa tembus ke Mekah. Ervan, silakan dengan informasi Anda. Oke, baik, selamat pagi Andi Kumala dan Philip. Saat ini saya berada di area makam Sunan Gunung Jati, di mana di belakang saya ini merupakan
lubang atau sumur yang beberapa hari lalu sempat viral, di mana di belakang saya ini sumur dengan diameter 50 cm ini menurut informasi viral akibat salah satu juru kunci yang ada di makam Sunan Gunung Jati menyebutkan lubang tersebut tembus menuju ke Mekah. Hal tersebut viral di media sosial. Namun saya akan melakukan wawancara dengan juru kunci, akan mengklarifikasi apakah benar lubang tersebut tembus menuju ke Mekah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Nasir. Pak, lubang ini benar tidak sih Pak? Apakah yang ada di video tersebut viral dan tembus ke Mekah? Jadi sejarah seperti itu sudah sangat menyesatkan sekali. Sangat menyesatkan sekali, dan itu juga merugikan kami sebagai pengurus makam Sunan Gunung Jati, terlebih saya pribadi sebagai jeneng atau perawat makam Sunan Gunung Jati. Keberadaan pusar bumi yang ada di belakang saya ini sebenarnya merupakan titik nol dari peradaban pada saat itu, yang memang sebagai pusat pemerintahan, pusat perkumpulan para wali juga untuk di titik Cirebon atau di Astana Gunung Sembung di sini. Sebagai titik nol yang saya maksud adalah sebagai titik pantau, karena zaman itu sekitaran abad 14 akhir menjelang 15, jalur perdagangan Cirebon itu sangat luar biasa sekali. Terlebih pada saat itu juga Cirebon itu swasembada pangan. Jadi hal-hal yang semacam diceritakan oleh salah seorang pemandu, itu bukan juru kunci ya, pemandu yang ada di sekitaran komplek makam Sunan Gunung Jati, yang menerangkan secara sembrono tentang hal-hal yang sifatnya situs atau cagar budaya. Jadi saya klarifikasi bahwa hal-hal yang diterangkan oleh pemandu yang kemarin sempat viral itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa pusar bumi yang ada di komplek makam Sunan Gunung Jati, dalam hal ini di komplek Gunung Sembung, merupakan titik nol atau titik pantau semua kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan jalur perdagangan, baik itu yang ada di Muara Jati. Kalau kita lihat di sebelah sana, belakang depan kita itu ada lautan Jawa sebagai jalur perdagangan, juga arus lalu lintas pembesar kota atau kerajaan Cirebon pada saat itu. Oke, baik, terima kasih Pak Nasir. Baik, Andi Kumala, itu merupakan klarifikasi dari pihak juru kunci yang bahwa lubang tersebut tidak tembus atau tidak tembus ke Mekah, namun melainkan lubang hanya pemantau yang digunakan pada zaman dulu, yakni zaman Wali Kota Songo. Baik, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Ervan untuk laporannya langsung terkait pencerahan video yang kemarin viral bahwa ternyata pusar bumi di sana ini tidak langsung tembus ke Mekah. Iya, begitu. sudah clear ya Sudah berarti. clear. Jadi jangan memang, sampai disalahartikan sama netizen. Betul. Hati-hati memang dengan lisanmu, jangan sampai menimbulkan kegaduhan ya. Oke, mungkin kita tutup aja ya. Aku buru-buru nih mau sowan. Weh, mau kemana? Ke Solo. Ke Solo. Oh. Ngucapin selamat tahun baru. Iya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi harus berakhir di hari ini. Saya Filipus Yonaso. Saya Andi Kumala. Terima kasih. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jangan bengong dong.